Persebaya Surabaya sudah mulai menggelar persiapan untuk menyambut kompetisi Liga 1 2024-2025. Namun, persiapan Persebaya belum lengkap karena salah satu pemain belum juga pulang dari Timnas U20 Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tony Firmansyah. Gelandang berusia 19 tahun itu belum juga kembali ke tim pasca memenuhi panggilan tim nasional. Tony ikut dalam rombongan Timnas U20 ketika tampil di Toulon Cup Prancis Juni lalu. Kini, namanya juga masuk dalam skuad Timnas U19 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024. Paul Munster pun mengeluhkan absennya Tony dari latihan Persebaya. Saya sudah mempersiapkannya, regulasi U22, tetapi salah satu pemain saya yang tidak saya lihat, Tony, kata Munster. Sejak saya ada di sini, dia tidak ada di sini. Pramusim tiba, dia tidak ada di sini. Kita ada latihan, tidak ada di sini. Untuk anniversary game, dia tidak di sini. Latihan taktik, dia tidak ada di sini, ucapnya. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyoroti pemusatan latihan jangka panjang yang diterapkan tim nasional. Menurutnya, keputusan tersebut berbenturan dengan regulasi pemain U22 di Liga 1. Lalu bagaimana Anda bisa menerapkan regulasi pemain di bawah usia 22 tahun di sini? Dan di sana ada latihan jangka panjang untuk para pemain muda. Tetapi yang saya katakan bahwa kita memiliki pemain lainnya di daftar ini untuk pemain-pemain di bawah usia 22 tahun. Tetapi jika mereka ingin aturan itu tetap ada, dia harus ada di sini, jelas Munster. Mantan pelatih Bayangkara FC itu berharap Tony bisa segera bergabung dengan tim. Hal tersebut sangat diperlukan untuk penyesuaian taktik Persebaya musim depan. Saya harapkan Tony bisa datang. Tony, dia masih di bawah 22 tahun. Jadi, dia masuk kriteria itu. Dia tidak di sini selama 3 bulan. Bagaimana bisa dia main? Dia tidak tahu taktiknya. Kita juga tak tahu kondisinya sekarang. Jadi, bagaimana kita menerapkan aturan U22 tersebut? Jika pemainnya saja tidak ada di sini, pungkas Munster. Di bawah arahan Indra Syafri, Timnas U19 akan berlaga di Piala AFF U19 yang berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024. Indra Syafri akan mengerucutkan 28 pemain yang telah diboyong ke Surabaya menjadi 23 nama. Indonesia tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Seluruh pertandingan turnamen yang kini bernama Asian Cup U19 itu akan berlangsung di Jawa Timur. Kekurangan Flavio Silva bisa bikin bonek was-was, striker anyar Persebaya Surabaya kurang moncer saat main tandang. Flavio Silva menjadi nama terbaru yang akan mengisi pos striker asing di Persebaya Surabaya. Harapan besar ditaruh ke sosok pemain asal Portugal itu melihat kualitas striker asing di Persebaya Surabaya yang melempem dalam beberapa musim terakhir. Rekam jejak Flavio Silva mendukung untuknya bisa sukses bersama Bajul Ijo.
Pasalnya ia mencatatkan total 23 gol dan 3 assist saat memperkuat Persik Kediri musim lalu, menjadikannya sebagai runner-up top skor Liga 1 musim lalu. Namun, Flavio Silva ternyata punya satu kekurangan. Kekurangan itu adalah kurang moncernya ex-Benfica B itu saat bermain tandang. Berdasarkan statistik Liga 1, Flavio Silva hanya mencetak 4 gol saja saat timnya bermain tandang. Artinya ia tampil menggigit saat tampil di depan pendukung tim lain. Hal itu tentu harus jadi perhatian sendiri melihat hasil pertandingan tandang juga penting untuk meningkatkan prestasi tim musim depan. Sebaliknya, catatan positif justru ditunjukkan oleh Flavio Silva saat bermain sebagai tim tuan rumah. Dilansir dari media sosial Liga 1, Flavio Silva menjadi pemain paling produktif saat bermain di kandang. Flavio Silva tercatat sebagai pemain yang paling produktif di pertandingan kandang. Pada seri Liga 1 2023-2024, bomber Persik Kediri itu membukukan 19 gol di laga kandang. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari pemenang top skor musim lalu yaitu David da Silva. Angka itu jauh lebih bagus ketimbang catatan gol pertandingan kandang pemain-pemain lain seperti David da Silva, 14 gol, Alex, 12 gol, dan Junior Brandao, 11 gol. Torehan 19 gol kandang dari 23 total gol itu menandakan bahwa pemain yang akrab dipanggil Ucok itu tak menikmati pertandingan yang disaksikan oleh pendukung sendiri. Membuat bonek yang akan menghadiri laga kandang Persebaya musim depan tentu berpeluang menikmati torehan gol demi gol dari Ucok. Menarik untuk menantikan bagaimana Flavio Silva akan memulai kiprahnya bersama Persebaya Surabaya. Akankah dia mampu tampil moncer saat main tuan rumah maupun tim tandang? Dan apakah dia bisa memutus kutukan striker asing Persebaya Surabaya, atau justru ikut melempem seperti yang sudah-sudah? Flavio Silva ternyata punya alasan tersendiri mengapa memilih Persebaya Surabaya sebagai pelabuhan selanjutnya untuk karirnya di Liga Indonesia. Saya senang bergabung dengan Persebaya. Saya tahu ini klub besar, punya sejarah panjang dan organisasi klub yang bagus, ungkap Flavio Silva dalam keterangan tertulis yang diterima Surya.co.id, Sabtu, 1 Mei 2024. Flavio Silva dikontrak Persebaya Surabaya selama 2 musim, sampai akhir musim 2025-2026. Tawaran kontrak hingga 2 musim itu bukan tanpa alasan. Flavio Silva tampil baik bersama Persik Kediri. Berhasil menciptakan 23 gol dan 4 assist dari 29 penampilannya. Menjadikan Flavio Silva sebagai striker paling subur nomor 2 di Liga 1 musim ini. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik, membantu Persebaya mencapai prestasi tertinggi, ungkap Flavio Silva penuh percaya diri. Flavio Silva memuji deretan pemain winger Persebaya musim ini setelah beberapa kali berhadapan langsung dengan Persebaya saat masih di Persik Kediri. Bruno Moreira disebutnya menjadi salah satu winger berkualitas paling menonjol. Ia menyebut akan segera menemukan chemistry dengan Bruno, dan menyumbangkan banyak gol untuk Persebaya. Soal adaptasi, Flavio menyebut tidak akan mengalami masalah berarti. Cuaca juga suhu Kediri dan Surabaya hampir sama. Apalagi, ia sudah mengenal kultur sepak bola tanah air. Pelajaran yang saya dapatkan selama ini, pemain asing harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sekali lengah maka dia akan terlindas dalam persaingan Liga 1, pungkasnya.
Persebaya saat ini menjadi salah satu klub Liga 1 yang mulai mempersiapkan tim untuk menghadapi kompetisi musim ini. Tim kebanggaan bonek tersebut bahkan telah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Tim asuhan Paul Munster ini diketahui telah menjalani latihan berat sejak 12 Juni 2024 lalu. Hingga saat ini menu latihan dengan intensitas tinggi itu dilakukan oleh sang pelatih. Tentu ini dilakukan agar para pemain bisa segera kembali dalam kondisi terbaiknya. Apalagi Liga 1 2024-2025 sudah dipastikan bakal berlangsung pada 9 Agustus 2024. Untuk itu, para pemain harus segera bisa mencapai kondisi terbaiknya, agar Persebaya siap tempur nantinya. Namun, latihan dengan intensitas tinggi ini juga diselingi sedikit trik agar suasana menjadi santai dan para pemain bisa menikmatinya. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut memberi menu latihan adu penalti pada akhir sesi latihan. Dalam 2 sesi terakhir latihan di lapangan B, Komplek Gelora Bung Tomo, pemain Persebaya dibagi menjadi 2 tim. Tentu saja dibagi menjadi tim yakni tim hijau dan oranye dengan masing-masing memiliki kiper dan eksekutor. Dalam latihan ini para pemain tidak mau kalah dan menunjukkan penampilan terbaik mereka. Hal ini karena saat pemain gagal atau kalah mereka akan langsung diledek oleh rekan-rekannya. Untuk itu, latihan adu penalti ini para pemain terlihat enjoy dan menikmati. Bahkan latihan berlangsung seru dan para pemain terlihat lebih santai setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Dalam 1-2 minggu terakhir, intensitas latihan tinggi, ada yang 1 hari 2 kali, ujar Paul Munster sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Jumat, 12 Juli 2024. Menurut Munster, para pemain terkadang membutuhkan waktu relaksasi. Untuk itu, latihan adu penalti ini bisa membuat para pemain menikmatinya dengan bersantai dan bercanda bersama rekan-rekannya. Pemain butuh relaksasi dengan sesi game ini. Mereka terlihat enjoy, ucapnya. Mantan pelatih Bayangkara FC tersebut menilai hal seperti ini memang diperlukan. Ia juga menjelaskan setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama 2 pekan. Pekan depan Persebaya sudah mulai akan menurunkan intensitas latihan. Minggu depan kita mulai menurunkan intensitas, kata Munster. Saat adu penalti ini juga dinilai berlangsung cukup seru dan para pemain kompetitif. Termasuk penyerang Persebaya Flavio Silva yang juga diketahui memiliki gaya kocak. Pemain asal Portugal tersebut terlihat menikmati pertandingan bersama rekan-rekannya. Bahkan ia mengeluarkan celetukan bahwa tak ada ampun buat tim lawan dan mereka ingin menang. No mercy, winning again, tidak ada ampun, harus menang lagi, kelakar Flavio. Dengan latihan adu penalti ini, Octavianus Fernando pun mengatakan bahwa latihan menjadi sangat menarik. Seru, latihan dengan suasana yang enjoy seperti ini bisa membuat tim semakin solid, tuturnya.